warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dari mata kuliah Manajemen Lingkungan Agroindustri. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Marcelina Anastasia Tripena dengan ujung NIM 084. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif Lumawan dengan NIM 1243330001. Perkenalkan, nama saya Fawas Abdurrahman dengan ujung NIM 064. Perkenalkan, nama saya Zaki Zakaria dengan NIM 124330101. Perkenalkan, nama saya Zola Andriano dengan NIM 124330014. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang poin-poin yang akan kami dapatkan, yaitu pertama dari ringkasan studi LCA, temuan utama dan hotspot lingkungan, rekomendasi, analisis ekonomi dan sosial atau LSA, dan terakhir kesimpulannya. Pertama akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Fawas. Oke, jadi yang pertama ada produknya. Produk di dalam jurnal tersebut yaitu kopi bubuk yang dihasilkan dari 5 dry processing metode. Yang pertama ada natural, hydrohoney, anaerobic, lactic, carbonic maceration. Nah, tujuan dari penelitian ini mengevaluasi dampak lingkungan dari 5 metode proses kering kopi, terutama global warming, potensial GWP per 1 kg kopi bubuk. Lalu yang kedua itu ada mengidentifikasi hotspot lingkungan dan peluang perbaikan menuju industrial ekologi kafe atau EAC dan produksi kopi berkelanjutan. Lalu ada batas sistemnya dari CBS ke GBS, terus roast beans, lalu menjadi coffee powder. Nah, itu meliputi transportasi CB ke lokasi menggunakan motor sampai 3,5 km. Lalu yang kedua itu melakukan fermentasi, terus pengeringan, deshulling, sortasi, roasting, grinding, dan pemakaian energi. Lalu yang ke 9 gas fermentasi. Lalu yang terakhir wash tower dan dari fermentasi itu. Lalu ada catatan kritis, yaitu batas sistem belum memasukkan penggunaan limbah sebagai pupuk biofuel. Maka hasil LCA saat ini adalah baseline, bukan total siklus hidup penuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jadi teman utama GWP berdasarkan temuan yang kami analisa pada jurnal, maka didapat 5 poin temuan utama. Yang pertama itu adalah GWP per 1 kg kopi bubuk yang menghasilkan terendah natural sama dengan 0,676 kg CO2 EQ. Yang kedua ada anaerobik dengan hasil 0,702. Yang ketiga adalah CM sama dengan 0,713. Yang keempat ada hydrohoney sama dengan 0,788. Dan yang kelima tertinggi ada lactic dengan 1,168 kg CO2 per EQ. Yang kedua adalah roasting, adalah penyumbang dampak terbesar pada semua metode, sekitar 0,29 sampai 0,32 CO2 per EQ. Yang ketiga ada fermentasi laktik dan CM menghasilkan energi gas CO2 dan N2O dan wastewater organik paling tinggi. Yang keempat ada air limbah HD paling rendah polutannya, laktik paling besar, COD, BOD, dan TSS paling tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini ada hotspot lingkungan utama. Dari hasil analisis impact kategori dan pie chart, hotspot utamanya itu ada 4. Yang pertama ada tahap roasting, itu menyumbang 40-45% total GWP. Sumbernya konsumsi LPG plus listrik. Yang kedua ada penggunaan petrol dalam transportasi dan dehulling, yaitu berada di urutan kedua penyumbang GWP. Yang ketiga ada fermentasi, yaitu khusus lactic dan CM.
itu emisi CO2 dan N2O tinggi. Lalu lactic menghasilkan COD atau BOD tertinggi, potensi eutrofikasi besar. Yang keempat ada lactic acid sebagai input eksternal, yaitu menyumbang 0,285 kg CO2 iki hampir setara roasting. Lalu ada rekomendasi perbaikan diri peneliti. Dalam jurnal menyebut beberapa rekomendasi, yaitu ada 5. Yang pertama ada mengurangi dampak energi roasting. Yang kedua ada pemanfaatan byproduct. Yang ketiga pengelolaan wastewater fermentasi. Yang keempat optimal proses fermentasi agar emisi gas lebih rendah. Dan yang terakhir integrasi industrial ekologi kopi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Kemudian dalam menggunakan yang kedua penghematan operasional jangka panjang. Jadi meskipun kan dalam waktu pada limbah yang kemudian ada analisis sosial. Yang pertama itu dampak positifnya itu keselamatan. Contohnya seperti biogas bertekanan rendah relatif lebih aman. Yang kedua itu pemberdayaan, seperti teknologi biogas dapat dikelola secara kolektif. Yang ketiga yaitu skill meningkat, seperti halnya operator digester dan perawatan. Yang kedua dampak negatif. Yang pertama resiko PHK. Jika efisiensi meningkat, maka akan menurunkan kebutuhan tenaga manual. Yang kedua yaitu beban kerja. Jika mengelola digester wetbags tidak diberi kompensasi layak, ini akan menjadi beban. Yang ketiga yaitu ketimpangan akses, yaitu contohnya seperti petani kecil yang tidak mampu investasi bisa tertinggal. Selanjutnya akan dilanjutkan. Yang terakhir ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman kami Marsha. Nah, saya akan menjelaskan kesimpulan yang kami dapat, yaitu pertama, kami menelaah kritisi klaim bahwa solusi lingkungan otomatis lebih berkelanjutan. Analisis biolitik yang kami dapatkan itu, pertama itu ada pengganti LPG dengan biogas memang menurunkan GWP atau hotspot terbesar. Dan yang kedua itu ada dari sisi ekonomi itu investasi awal tinggi bisa membebani smallholder. Dan yang terakhir itu ada dari sisi sosial, teknologi baru dapat meningkatkan skill tetapi juga meningkatkan ketimpangan dan menambah beban kerja. Dan untuk apakah solusi ini holistik? Ya, itu belum sepenuhnya, karena resiko trade-off-nya atau pergeseran bebannya itu ada faktornya. Yang pertama itu lingkungan, emisinya turun tetapi biaya modal bisa meningkat signifikan. Dan yang kedua itu lingkungan ke sosial itu tergantung teknologi yang dapat memperbaiki keselamatan tetapi berisiko menciptakan ketergantungan teknologi dan tidak semua petani mampu mengaksesnya. Nah, terakhir ada solusi terbaik dari kami itu, opini kami bukan hanya mengganti bahan bakar, tetapi pertama ada membangun model kolektif atau koperasi energi biogas. Dan kedua itu ada mengintegrasikan pemanfaatan limbah secara penuh. Yang ketiga itu ada menyediakan pelatihan dan insentif agar teknologi tidak menciptakan ketimpangan. Dan yang terakhir itu memastikan payback period realistis bagi petani kecil. Dengan demikian perbaikan lingkungan tidak dibayar dengan kerugian ekonomi atau sosial. Sekian dari presentasi pada kelompok 3. Maaf jika ada kesalahan dan
Jika ada pertanyaan, mohon ditulis dalam komentar. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam.